Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai, selamat datang. Ini mungkin kali pemirsa TVRI itu kayak bingung gitu. Ini ada apa nih di TVRI? Ada yang baru ini. Kenapa kita bertemunya di YouTube nih? Iya Kenapa nih. di TV kagak ada nih? Nah, kita akhirnya TVRI Jogja ini akhirnya rilis nih podcast dari episode yang pertama. Tepuk tangan dulu. Ini udah dinanti-nantikan sama para penonton setianya TVRI gitu. Ini kapan ya? Benar-benar, TVRI karena ada podcast ya. Karena gini, yang namanya TVRI sendiri itu kan apa ya, mindsetnya orang-orang kalau mendengarkan TVRI itu pasti aduh apaan sih, kuno gitu. Ih, Kemudian, apaan apa jadul sih gitu. Jadul banget nih, Mas. Padahal ketika sekarang di era digitalisasi, nggak usah curhat. Enggak. Di era digital ini gitu ya, kita tuh sekarang udah mulai mencoba untuk masuk ke ranah-ranah digital. Kalau Linda deh terakhir nonton TVRI kapan? Coba. Ih, sukanya mati. Ya, di belakang kamera sudah ada kepala stasiun, manajemen. Kalau Anda tidak ingin karir Anda runtuh sebagai host podcast, sebutkan yang baik. Mohon izin ya Bapak. Tapi jujur li ya Bapak, ini saya kalau misalkan nonton TVRI itu pas lagi puasa, nungguin azan maghrib kan, kalau radio di mobil kita Iya. kan. Kalau di rumahnya ya TVRI Jogja memang Gitu. istimewa. Ya. Oh, tahu tagline-nya ya? Tahu. Tapi memang ternyata kebetulan kalau di mindsetnya Linda, TVRI itu hanyalah sebatas azan maghrib saja pada saat puasa. Enggak, Oh, pernah enggak. juga nonton Apa tuh? berita. Siapa yang siaran? Ini sukanya mancing-mancing deh. Ada Venabella Arif, ada Aryo Bagus. Siapa itu? Ya, emang masih Aryo Bagus sih? Masih dong. Oh, Nah gitu dong. Takut ya. Tuh Iya, ada iya. Aryo Bagus. Tapi kalau Linda sendiri setuju nggak sih kalau orang-orang itu mendengarkan TVRI itu masih kayak kebayang-bayang mindsetnya tuh kuno, kolot, jadul gitu? Setuju nggak? Kalau untuk saat ini kayaknya enggak deh. Soalnya kan kita juga sudah merambah gitu ya di dunia podcast yang dimana ini tuh seru banget untuk kita bahas. Gimana caranya kita bisa memediasi sama pemirsa yang ada di rumah gitu kan. Sebagai media yang tidak kaku-kaku banget. Dan tidak bahas-bahasanya katrok sih ya. Katro-katro banget enggak. Ya aku enggak setuju sih. Kalau dulu Iya mungkin iya. Karena ya memang peralihan sih, dalam arti gini. Betul. TVRI itu kan image-nya yang benar-benar kayak berwibawa, kemudian isinya berita-berita, dunia dalam berita pasti dulu sering nonton dong gitu Iya, malam-malam. Nah kalau sekarang karena kita udah semua serba digital, sebagai Anda sebagai konten kreator pasti sudah tahu dong gitu kalau Iya. emang yang namanya dunia digital itu sekarang lagi digandrungi banget sama anak-anak muda. Benar, Gitu kan? benar banget. Apapun tuh sekarang jadi konten tuh nggak sih. Terus kayak anak muda sekarang tuh lebih gampang menyerap tuh dengan bahasa-bahasa yang santai. Ya. Terus yang bahasan-bahasannya tuh sebenarnya berat, cuman yang dengan bahasa yang santai tuh mereka tuh bisa langsung kayak oh gini ya ternyata That's ya. why. Kayak gitu. Itulah yang coba kita angkat di podcast TVRI Jogja ini gitu ya, karena akan ada 2 sub gitu. Sub iga, enggak dong. Saya mau ngomong itu, Mbak. Kurang ya? Iya. Maaf Ini ya. ada bau-bau. Jadi Bau-bau ada makanan dua subtema nih kalau di podcastnya TVRI Jogja gitu ya, buat pemirsa TVRI podcast TVRI Jogja yang sekarang juga lagi nonton. Akan ada 2 podcast dalam satu wadah. Yang pertama adalah podcast konfirmasi, yang kedua adalah podcast rekreasi. Wih, seru banget tuh. Konfirmasi itu lebih ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian fasilitas-fasilitas publik gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kepublikan, kebijakan. Mungkin kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri misalnya ada kenaikan kasus kayak sekarang ini gitu ya. Itu akan dibahas nih di konfirmasi gitu. Kebijakan-kebijakan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah. Sementara satunya di yang satu rekreasi lagi nih, ya kan? di rekreasi. Kita kenapa tuh begitu tuh? Ya, maksudnya kalau rekreasi mah kita agak santai ya Agak pemirsa chill ya. Rada chill,
Mohon maaf ini tolong bisa di ini nggak sih? Oke, jadi begitu untuk tolong ini oh nggak bisa iya. berhenti. Agak jauh, repot kan kita harus Oh iya benar. jaga jarak. Jaga jarak. Ini udah ada jaraknya lah. Ya. Udah ada jaga jaraknya. Betul. Dan itu jadi emang podcastnya kita nanti tidak akan ya walaupun pembahasannya berat ya, tapi tidak akan sekaku itu kok. Benar, tapi intinya adalah seseru itu ya pemirsa TVRI. Jadi kalau kalian mau nonton setiap episodenya jangan lupa subscribe dulu dong di channel YouTube-nya kita di TVRI. Betul. Yogyakarta Official. Yes. Gitu. Dan kalau misalnya mau apa namanya komunikasi apa dah? Komunikasi. Maksudnya kalau misalnya mau ngomen, kemudian juga mau subscribe silakan di YouTube-nya atau misalnya kayak mau request bahas ini dong apa segala macam gitu langsung aja ke IG-nya kita di TVRI Yogyakarta. Wih, bisa dong ya kalau mau request tema gitu ya. Bisa. Keren banget. Betul. Nah, dari tadi kan kita kenalin podcastnya nih. Kita belum kenalan. Kita Gak lupa perlu, ya. Pak. Gak Ya perlu sih itu kayaknya. kan sudah terkenal. Enggak. Di kalangan. Coba gatan. Dusun gue tuh. Nah, kali ini kalau di podcast TVRI Jogja juga Yes. bakal ada kami berdua. Ada saya Aryo Bagus. Ada Linda Widya. Dan nanti kalau yang dikonfirmasi juga akan ada kakak takut tercinta. Cie, kakak Iya. takut. Mantap. Mantap kakak takut. Kapan-kapan kita bisa switch. Abis itu kita berdua kalau dikonfirmasi lah lo. Ngangong-ngangong ya kalau bahasa deh sekarang. gue jatuhnya. Gitu. Dan ya mungkin yang bisa didapatkan juga oleh pemirsa podcast TVRI Jogja itu selain dari informasi, kemudian juga informasi yang disampaikan juga dalam bahasa-bahasa yang santai gitu. Jadi kayak tadi Linda bilang, Benar-benar. lebih mudah diserap. Nggak, lebih serunya lagi tuh itu loh. Jadi pemirsa tuh bisa kayak request temanya pengen ngobrolin ini dong. Terus habis itu pengen tralala trilili itu bisa langsung aja di DM gitu. Karena apa? Karena kan kita kan memberikan informasi Ruang dan ya? segala macam peluang Bener-bener. tuh untuk kalian yang pengen nonton gitu. Tuh. Nggak sekedar kita yang ngasih ini doang gitu nggak. Tapi kita dua arah gitu. Dua kan. arah, Ini keren bener banget sih banget. ya. Aku mau nanya deh Gus, kalau boleh, misalkan podcastnya TVRI itu tuh ada ini gak sih kayak opening gitu kan biasanya kayak apa gitu. Harusnya Belum. ada ya. Belum, Tapi belum. coba kita bebankan itu pada pemirsa saja. Iya dong. Kita kan konsepnya begitu ya, Iya, bener-bener. membebankan kepada pemirsa saja. Apa gitu biar seru ya pemirsa ya kayak misalkan Iya. apa kayak openingnya welcome to Enggak, misalnya kayak podcast TVRI Jogja, mantap gitu misalnya. Enggak ya, kurang ya. Maaf ya. Mohon maaf. Enggak, mendingan gini aja. Podcast TVRI Jogja Jaya. Aduh, kalau enggak podcast TVRI Jogja memang istimewa. Iya. Sama dong. Kayak gitu lagi. Iya. Tapi memang ya seistimewa itu sih. I mean yang namanya TVRI itu tidak kemudian ingin ketinggalan zaman. Benar. Kayak Sidul ya. Iya. Ketinggalan zaman. Zaman. Mohon maaf saya salfok, Pak. Kenapa tuh? Halo. Oh iya. Oh iya, dari tadi kita juga belum mengenalkan ini loh. Iya, nih pemirsa ya kalau kita kasih tahu ini adalah maskot kita di podcast TV digitalnya TVRI. Namanya adalah Modi. Modi. Jadi dia kadang-kadang bisa jadi Modi Ayunda, Oh wow. Modi Kusnaidi. Ahai. Siapa lagi? Mau dibawa kemana? Armada dong. Iya. Nah, sampai mana tadi saya ngomong ya? Saya lupa. Kebetulan ini ingatannya suka agak seperti Enggak Dori. apa-apa sih. Yang namanya juga menuju dewasa 40-an kan begitu ya. Kok menuju dewasa sih? Lansia. Dewasa itu kan masih 30-40 tuh masih bisa. Kalau lansia kan udah kayak Aku gak kuat untuk podcast ini guys. anyway, karena tadi sudah dibahas tentang si Modi. Yes. Jadi ini Modi ini adalah, kamu tahu nggak ini binatang apa? Aku tebak dulu ya, kadal. Bukan. Ya semacam kadal lah, tapi yang lebih gede. Buaya. Iya, Waduh, bagus dong. Kenapa buaya? Bukan buaya, bukan buaya. Masih dinosaurus. Bukan. Kucing apa sih? Ini adalah Mentok. tak kandani dong. 1, 2, 3. Mentok. Jadi ini adalah salah satu hewan endemik di Indonesia. Wow. Adanya di, aku lupa deh, NTT, Pulau Tut. Oh, gitu. komodo. Yes. Sayang. Ya Allah, mohon maaf komodo nih kurang bercorak ya, sayang. Kemudian, Tolong. waduh, Aduh. ini komodo terlihat dari, ini apa coba? Oleda. Lidah. Yes. Oh iya, betul sekali ya. Saya pikir kayak mau jawab yang lain gitu. Tidak sopan, kita luntung saja ya. Iya loh, dari tadi ngomong malah melet-melet dia Udah. mah.
Jadi ini maskotnya kita ya pemirsa. Nah, nanti dia itu pintar, dia bisa merekam gitu kayak boneka kaktus. Waduh, jangan dong. Jangan serem cuy. Bukan spirit doll ya? Bukan. Ini bukan spirit doll juga, tapi yang jelas si Modi ini adalah maskot TV digital. Yeah. For like as a whole TV digital gitu ya. Nanti untuk subscribe. Bukan dong, subtitle. Kok subtitle? Nah, jadi di bawah sini ya pemirsa. Jadi si Modi ini adalah maskot TV digital di Indonesia karena kan kita memang mau ada pergeseran dari siaran analog ke siaran digital. Oh iya. Yes. Kapan itu aku nggak tahu. Jadi kalau sebetulnya kan namanya analog switch off itu sudah dimulai dari tahun lalu. Kalau nggak salah sih di hari penyiaran tahun lalu tuh bulan April kalau nggak salah. Okay. Itu sampai sekarang sampai November itu masih berjalan dan masih disosialisasikan ke masyarakat. Cuma nanti setelah November, if I'm not mistaken ya, setelah November itu nanti semua TV analog off. Oh my Jadi God. benar-benar nggak bisa nonton apapun kecuali kalau dia adalah TV digital itu sendiri. Tapi kalau misalkan ada pemirsa di rumah yang masih punya TV analog tabung kayak gitu gimana dong? Bisa dipasang set top box namanya. Jadi set top box itu nanti bisa bisa di set, di adjust sedemikian rupa sehingga bisa nonton tayangan TV digital. Okay. Dan kalau TV digital itu sendiri juga bisa benar-benar yang bukan menyaring sih, masuk gitu ya informasi-informasi tidak hanya dari Indonesia, tidak hanya dari Jogja saja, tapi kita benar-benar bisa nonton dari mana aja. Ih keren ya. Soalnya kamu mau nonton nih kayak dari Nigeria, Zimbabwe, and then jauh Ghana, kampung halaman saya. Enggak dong. Penjemputan nomor jam 5 nanti silakan. Gitu, jadi bisa nonton tayangan-tayangan bahkan dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Ih baru tahu loh pemirsa. Betul kan? Jadi besok berarti kalau pemirsa masih ada TV analog udah mendingan ganti aja sama TV digital yes. ya. Berapaan sih harganya ya? Set top box itu set-top box. relatif terjangkau sih sebenarnya, Iya, kayak like 20 pound sterling. Enggak ya? Lebay ya. Iya pokoknya intinya pemirsa jangan sampai lupa untuk subscribe YouTube-nya kita. Karena kita bakal seru-seruan bareng. Pokoknya semuanya tema kita akan membahas tuntas. Gara-gara Linda ngomongin tema, sebenarnya di podcast kita tadi kan kalau dikonfirmasi sudah aku sebutin ya, kayak pelayanan publik, kemudian fasilitas publik. Trans Jogja mungkin bisa dibahas juga. Oh iya benar. Pelayanan publik. Betul, Trans Jogja fasilitas keren publik. emang. Iya, keren ya. Aku sih pengen loh. Julita ditahan? Enggak. Iya. Aku pengen membangun citra Trans bahwa itu besok mungkin ada kali ya kita bisa ngelihat Trans Jogja bisa jadi bis tingkat gitu kan. Keren banget ya. Bagus loh kayak di Jakarta kalau nggak salah. Emang iya sih. No, di Bandung. Yang dia bis wisata tuh loh yang kemana-mana. Deso dia pernah ke Bandung dia mah. Tahu Kopata, bukan. Bukan Kopata dong. Bandingannya jauh, bukan Kopata. Aku lupa deh bis wisata apa gitu. Tapi seru loh kalau Trans Jogja besok ya. Ini kalau misalkan ada yang nonton di pemerintah daerah nih ya kan. Tapi seru loh besok kalau Trans Jogja di Jogja itu khusus untuk jemput anak-anak sekolah. Keren, kayak yang di luar negeri ya, misalnya kayak di Jepang. Gitu bis kuning nggak sih? Aku dulu sukanya nonton ini sih di serial-serial luar negeri gitu. Aku sukanya main di The Sims tahu. The Sims? Iya The Sims. Oh games. Oh I see. Itu kalau ada anak-anak sekolah itu dijemput kan lucu ya. Jadi fasilitas umumnya juga kepake. Terus habis itu rapi juga. Betul. Di jalanan. Jadi khusus jalanan itu adalah orang-orang yang bikin kerja aja gitu. Karena kan sekarang banyak kan kayak misalkan anak-anak SMA mentalnya untuk mengatur emosi itu di jalanan tuh kayak masih gerudak-geruduk begitu. Jadi apakah kan Anda simnya menembak? Ketika Anda nembak sim, apakah polisinya menerima cinta Anda? Bukan that kind of nembak ya? Bukan ya. Rada nyelip-nyelip ya Wak ya. Tema kita untuk yang episode emang gitu. Pressure ya. Pressure ya benar-benar. Saya kaget loh. Saya kirain pembahasannya kayak soal cinta gitu, tapi bisa sih kalau soal cinta. Bisa. Jadi memang ya itu tadi kalau dikonfirmasi kan memang agak istilahnya tuh berat lah dalam arti berat ini sendiri yang membahas tentang politics, economics,
biology enggak juga. Biology enggak ding. Kebijakan-kebijakan rules gitu-gitu. Peraturan-peraturan daerah misalnya. Jadi biar masyarakat daerah SMA Yogyakarta tuh bisa tahu, oh sekarang itu lagi ada apa nih di daerah SMA Yogyakarta yang lagi harus diketahui misalnya kayak tahu nggak Linda tentang relokasi PKL? PKL Malioboro ya, lebih spesifik ya. Tapi itu ini rame waktu di TikTok. Ya kenapa jadi pemirsa kalau yang belum tahu aku lagi aktif-aktifnya di TikTok ya. Aktifnya ngapain scroll? Bukan membuat tapi scroll saja dan nge-like. Itu aktif loh di TikTok tuh rame PKL itu kan pindah. Dan ada beberapa dari mereka itu tuh yang ngerasa Kak sepi di sini, aku masih ramenya tuh yang di pinggir-pinggir gitu. Mungkin kita sebagai yang nonton ya mungkin itu adaptasi ya, proses adaptasi dan segala macam. Cuman aku setuju kalau sekarang pindah di sana jadi. Tahu nggak alasannya kenapa si PKL ini direlokasi ke namanya Teras Malioboro 1 dan juga 2. Buat warga Jogja pasti tahu banget ya. Bioskop Indra. Ya tahu. Bioskop Indra di situ sama di bekas Dinas Pariwisata yang dekatnya DPRD. Iya tahu yang di belakangnya ini kan sepatu Mataraman itu kan. Iya. Sekarang sepatunya udah nggak ada cuy. Betul. Karena memang seniat dan sepengen itu gitu pemerintah daerah untuk menata kawasan Malioboro. Nah, kenapa? Alasan direlokasi itu karena kamu tahu sumbu imajiner atau garis imajiner? Yang dari Merapi, kemudian Tugu, kemudian sampai ke Pantai Parangtritis. Nah, itu tuh mau didaftarin ke UNESCO sebagai warisan tak benda. If I'm not mistaken ya, kalau nggak salah. Jadi bukannya memang udah dari dulu ya? Kalau sumbu imajiner atau garis imajiner itu memang sepertinya baru mau diusulkan sih. Gitu. Tapi emang setuju sih aku gitu ya, karena di satu sisi lain itu tuh kalau lagi jalan-jalan di Malioboro tuh nampaknya bersih. Iya kan, gitu kayak loh. lega gitu. Lega banget. Jadi pemirsa yang belum sempet nih jalan-jalan ke Jogja apalagi di Malioboro nggak usah kaget kalau besok estetik ya. Bener, bisa buat ngonten. Gitu. Dikit-dikit karena ngonten. tempatnya oke dan juga estetik. Karena sekarang ya tanpa mendiskreditkan PKL ya, maksudnya dalam arti PKL kan sekarang juga lebih tertata di Teras Malioboro, lebih nyaman pula mereka berjualannya. Walaupun mungkin sekarang masih ada beberapa penyesuaian gitu. Jadi dalam arti misalnya mereka yang biasanya bisa interaksi langsung sama orang lain lah. Yang lagi jalan ya pedestrian ya. Misalnya kayak lalu lalang kemudian interaksi, tapi sekarang orang tuh harus datang ke si Teras Malioboro-nya ini. Dan pokoknya pemirsa kalau lagi jalan-jalan di Teras 1 sama 2-nya Malioboro jangan lupa dibelinya jangan pakai nawar ya. Mohon maaf. Nawar nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini masih bisa ditawar menawar. Asal jangan ini ya sebenarnya konsepnya sama kayak PKL biasa gitu. Gitu. Cuman ya memang ada penyesuaian lah dari sisi tempat dan segala macam. Jadi itu pemirsa kalau di rekreasi itu memang kita bakal ngebahasnya adalah tralala trilili. Random banget ya kan. Cuman emang isinya seru. Tapi tetap ada tetap ada konten atau tetap ada sesuatu yang bisa diambil. Betul. Sama pemirsa. Betul banget. Intinya kalau misalkan kalian mau request apa gitu temanya kita bakal menampung ya dan kita akan carikan narasumber yang terpercaya. That's right. Dan kalau dalam waktu dekat-dekat ini kita spill sedikit ya. Apa tuh? Spill sedikit untuk episode-episode yang awal-awal ini. Kita we will discuss about psychology and also mental health. Kalau di rekreasi. TOEFL atau gimana sih? Kan listening section gitu. Gimana kalau di rekreasi gimana? Kalau di rekreasi kurang mendengarkan di Anda ya. Kurang fokus ya. Iya, makanya ini aduh. Kenapa tuh? Kurang nyaman atau apa? Bukan sih, apa bukan. Tuh? Karena aku tuh pengen kayak ngebahas tentang sesuatu hal yang seru-seru gitu. Jadi kita kan mungkin pemirsa juga nggak tahu dari tadi kita ngebahasnya adalah yang konfirmasi. Kalau yang rekreasi. Nah itu dia. Makanya kan barusan aku bilang bahwa di rekreasi itu yang awal-awal bakal ada ngebahas tentang psychology. Karena kan kayak sekarang orang-orang apa-apa dikit healing, apa-apa dikit self-diagnose, apa-apa dikit aku tidak bisa nih toxic positivity gitu. Padahal kayak 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang kita bahkan nggak paham gitu sama yang namanya toxic positivity. Jangan 5 tahun ke belakang, saya dari tadi aja diajakin ngomong begitu kaget paham saya ya. Toxic positivity, kemudian hal-hal kayak yang kayak bahasa-bahasa anak sekarang lah ya, self diagnose, kemudian apa-apa dikit healing. Padahal kita mah dulu piknik aja kan. Iya benar, piknik. Sekarang kan kayak aduh aku butuh self healing. Aku butuhnya satu lagi, self reward. Aku sih lebih butuhnya kayak duit ya.
Iya, Kayak karena kan lebih ke mata duitan. Hijau ya, Pak. Matanya hijau. Gitu. Jadi kalau di Iya. rekreasi memang awal-awal kita spill sedikit, itu nanti bakal bahas tentang psikologi. Kemudian kemungkinan juga bakal ada psikolog juga yang bakal datang. Wih, keren. Psikolog kalau bau apa? Sikelek. Tadi soalnya udah disebutin ya, psikelek. Aku tadi dikasih tahu sama Bagus. Katanya yang bagian itu nggak usah diedit. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Karena kan podcastnya delujur aja. nggak Kalau apa-apa bahasa tuh. Indonesia kayak delujur aja. Apa tuh lucu? Ya itu terus aja gitu, nggak usah pakai edit-editan. Terabas ya. Terabas aja. Terabas kalau majalah. Apa Trubus? Iya dong. Wah, saya berpikir. Gitu. Jadi memang kalau di rekreasi temanya bisa seluas itu. I mean selagi memang sesuatu yang viral, terus mungkin aja konten-konten di TikTok, media sosial, Instagram, Twitter masih pakai nggak sih? Masih kan ya? lagi naik-naiknya tahu Twitter. Iya. Twitter kayaknya juga seru buat receh-recehan ya. Iya. Di sana enggak, di sana malah justru bukan receh tahu. Masa Kalau sih? di TikTok itu receh. Iya. Kalau di Twitter tuh dia lebih ke yang politics issues, terus habis itu dia ngebahas Oh, tentang yang jadi berat-berat. isu dan topiknya tuh lebih spesifik ya kalau di Twitter. Justru Ya? lebih spesifik di Twitter. Makanya aku kalau di Twitter dulu pernah kan yang video aku viral itu, yang di TikTok itu udah dihujat mati-matian di Twitter. Banyak. Karena kan. ya sebagai public figure ya. Enggak Wes. sih. Scroll doang. Buat yang nggak tahu gitu ya, Linda Widya nih kayak tadi aku bilang adalah konten kreator. Dia lagi aktif-aktifnya di TikTok. Iya. Nggak, bukan scrolling beneran, dia konten kreator beneran di TikTok gitu ya. Jangan dong, malu. Saya pasarkan ini. Kalau ada yang mau coba lihat kontennya, Jangan, pemirsa. silakan. Ntar malu, saya ada di sini. Tapi kalau konten kreator kemudian digital media, digital konten gitu kayaknya seru juga ya buat dibahas ya. Seru banget, Iya. karena kan anak-anak zaman sekarang apapun tuh di konten, jangankan konten kreator, semua orang tuh udah tahu TikTok itu adalah video distribution. Jadi mereka apapun tuh seru ya kalau di videoin terus di up gitu kan, automatically dia akan menjadi konten kreator nggak sih? Betul, Ya kan? betul. Apapun kontennya ya. Apapun I mean kontennya. maksudnya ya walaupun ada yang negatif, ada yang positif segala macam. Karena ya itulah dia. Pada akhirnya yang namanya digital itu memang karena saking banyaknya tidak ada filter. Jadi memang pemirsa podcast TVRI Jogja harus pintar-pintar buat ngefilter. Nah, Salah satu filternya adalah nonton kita aja. Wis. tuh merujuknya tetap ke situ lagi karena kita lagi marketing. Benar, kita kebetulan sales. Iya benar. Ya. Tapi sebenarnya keren juga loh ya yang namanya TVRI Podcast itu, karena setidaknya tuh kita juga punya tujuan gimana caranya untuk ini loh, suasana di keadaan kita sekarang tuh seperti Yes. ini dan gimana caranya kita bisa beradaptasi. Benar. Dan ini yang nonton itu tuh enggak yang umur 20 enggak. Ini Benar, anak-anak SMA juga bisa banget buat nonton. Benar, betul. Dan kenapa kita akhirnya mencoba untuk masuk ke ranah podcast gitu ya? Kalau pemirsa podcast TVRI Jogja tahu, selama kurun waktu sekitar 2019 sampai 2021 kemarin, podcast di Indonesia itu pertumbuhannya pesat banget. Betul. Apalagi gini, backgroundnya adalah pengguna internet di Indonesia itu masif banget. Jadi gede, kemudian dari spend time-nya gitu ya untuk penggunaan internet sendiri sehari-hari itu juga cukup gede. Bahkan dari surveinya aku lupa deh antara Hootsuite atau apa gitu aku lupa. Jadi dia di Indonesia itu memang spend time-nya itu bahkan masuk 10 besar di dunia. Dan itu masih banyak orang-orang yang kaget ya, nggak Kaget. ngerti harus ngapain, dan kadang-kadang malah justru menerjumuskan mereka dalam susah banget ya ngomong. Menjerumuskan. Ya itulah ya pemirsa ya. Kebetulan memang partasannya agak kurang ya. Kurang apa nih? Kurang edukasi. Enggak dong. Menerjumuskan. Menjerumuskan. Menjerumuskan orang-orang susah Ya, banget. ya. Menjerumuskan ke apa tadi gue mau bilang apa? Ke hal-hal yang sesuatu negatif, buruk, sesuatu iya. yang Makanya buruk. kita culture shock lah ya ibaratnya. Itu, nah pada akhirnya related sama yang aku bilang tadi, pengguna internet banyak, spend time-nya juga banyak, kemudian pertumbuhan grafik pertumbuhan pengguna Instagram, TikTok, kemudian Twitter, Facebook itu tuh naik banget dari 2-3 tahun terakhir lah gitu. Dan Spotify lagi, karena ini bakal tayang di Spotify juga ya. Anyway. Oh
kelepasan kan keren. aing. Iya, tapi keren loh. Selain YouTube terus ada Spotify-nya juga. Nah, jadi si siapa namanya podcast ini sendiri 2 tahun terakhir memang perkembangannya lagi pesat banget. Iya, Gede benar. banget. Akhirnya TVRI mengeluarkan podcast. Akhirnya itulah kenapa kita kan punya tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada publik. Benar. Gitu. Nah, tidak hanya di ranah-ranah televisi atau tayangan sehari-hari saja. Pada akhirnya kalau podcast kan memang ya seperti tadi di awal kita bilang bisa dinikmati kapanpun, dimanapun, pas mau nggak jam. ada kuota juga bisa download kalau di Spotify Betul. kan. Bahkan kalau aku biasanya dengerin podcast itu kalau pas bener-bener lagi butuh mood nih ya. Iya, iya. Karena kan podcast itu kan temanya banyak sekali. Iya. Gitu. Dan ketika aku mau cari sesuatu yang mengisi jiwa dan raga, itu bisa Kenapa? juga lewat podcast. Nah, kenapa ini kesurupan nih jiwanya kosong tidak nih? dong. Jangan dong. Kesurupan HP, reok. Enggak dong, enggak. Jangkrik. Ya sih, tapi emang itu sangat-sangat keren banget. Jadi pemirsa nih yang lagi nonton di YouTube atau lagi dengerin kita di Spotify, jangan lupa di-subscribe dan juga kasih tahu ke That's orang-orang correct. banyak bahwasanya TVRI sekarang keren banget nih ada podcastnya. Cie. Dan tadi jangan lupa juga di share, di Yes. spread, di awareness, di issue, Yes. kemudian di information bahwa podcastnya TVRI Jogja itu tidak sekaku itu, bro. Lihat aja nih kita anak-anak gaul, bro. Kebetulan saya juga anaknya gaul banget. Banget, tapi jangan kaget kalau dia lagi pembacaan berita ya. Oh, Kaku kebetulan banget. memang kan harus ada duality ya. Oh, Duality itu kalau misalnya dalam karakter. Kalau Iya. penyanyi apa coba? Dua Lipa. Iya betul. Rada roamingnya lama ya. Harus memandang sepersekian detik gitu pemirsa. Harus transfer energi terlebih dahulu. Dua Lipa. Gitu. Jadi ini adalah sisi lain. Iya. Gitu. Kalau segitiga sama sisi kan segitiga ya. Jadi kayak Ada juga lingkaran sih. Yang tidak luasnya apa kalau lingkaran? setengah pi r kuadrat. Iya gak sih? Bukan ya? Bukan 1 pi r kuadrat. Bukan, itu tanda. Jadi ini ya gitu untuk pemirsa podcast TVRI Jogja ya. Akan ada 2 konten besar di kita. Ada konfirmasi ada dan juga rekreasi. Konfirmasi nanti bakal ketemu sama kakak aku tercinta. Dan rekreasi bakal ketemu sama kita berdua. Betul banget. Ada Linda Widya dan juga Arya Bagus Yes. yang akan nemenin kalian di rekreasi. True. Dan jangan lupa juga tadi follow Instagramnya TVRI Yogyakarta. Kemudian bisa di subscribe di channel YouTube-nya TVRI Yogyakarta Official. Betul. Terus kemudian jangan lupa juga ada @AryoBagusS dan Linda Widya juga di follow dong. Masih Jangan butuh lupa. ya? Masih butuh. Masih butuh. Beli mulu gue. Ya udah gitu aja, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.